sampaikan bahwa kita mulai dari identitas jurnalnya, kemudian tujuan, latar belakang dulu, tujuan, berurutan ya. Itu harus ada semuanya, dan paling penting adalah pemaparan dari istilah grafiknya yang ada, tolong dijelaskan. Ya, tolong dijelaskan, jangan dibaca saja tapi tanpa penjelasan. Siapa yang mau share screen? Tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Tolong jurnalnya kirim ke saya ya, di WA atau di sini nggak bisa ya, di Meet nggak bisa ngirim file ya, boleh dikirim ke saya jurnalnya. Via WhatsApp aja ya Pak? Ya, via WhatsApp aja. Ya baik Pak. Ayo silahkan dimulai. Waktunya berjalan terus. Oke, baik Pak, saya izin mulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Saiful. Sebelumnya perkenalkan, kami dari TICK 2A dari kelompok 4 tinta cetak akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah kami pilih. Sebelumnya kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Dita Febrian Indriani, lalu ada Fadilah Yunisya, ada Galih Trinugroho, dan Nadia Nurisdiani. Yang pertama ada identitas dari jurnal yang kami jadikan referensi di sini. Yang pertama ada judulnya, yaitu Visualization of the Distribution of Offsetting Components Print onto Coded Paper. Penulisnya ada H. Koifula, J.S. Preston, P.J. Hurt, dan M. Taifaka. Dirilis online pada 3 Desember tahun 2007, didapat dari web yaitu sciencedirect.com. Yang kedua, di sini ada permasalahan dalam jurnal, yaitu metode percetakan tradisional perlu bersaing dengan teknologi yang muncul. Adapun permasalahannya antara lain, masalah yang pertama ada
runnability. Untuk istilah-istilah yang telah kami beri tanda bintang seperti ini, nanti pada halaman terakhir itu sudah kami berikan glosariumnya itu Pak, jadi penjelasan kata-kata yang perlu dipahami lebih lanjut itu Pak, kata-kata asingnya. Nah, yang pertama adalah masalah runnability, yaitu seperti pengambilan, penumpukan, dan seringkali menghasilkan lebih banyak kebersihan pada mesin cetak. Terus yang kedua yaitu area yang terlalu lama bertinta atau disebut juga stuffing, di mana kertas yang dicetak menandai kertas yang belum dicetak setelah proses pencetakan. Yang ketiga ada masalah dalam mendapatkan lapisan yang rata dan area tanpa varnish atau varnish yang sangat tebal. Dan yang terakhir, tidak mungkin mengukur tingkat penetrasi komponen yang berbeda secara akurat. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk memahami interaksi antara pelapis dan tinta dapat membantu pembuatan kertas dan tinta mencapai kualitas yang lebih tinggi dan meningkatkan profitabilitas dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Untuk hasilnya sendiri di sini permukaan pelapisan yang telah dilapis yang A itu jerami, yang B itu minyak mineral. Terus di gambar 4 sendiri, bagian melalui sampel cetakan minyak biji rami. Minyak biji rami dapat dengan jelas divisualisasikan memasuki bagian atas sampai 3 mikro dari lapisan pelapis. Yang gambar 4. Di gambar 4B ini, sampel yang dipotong telah dilapisi dengan platina, sehingga partikel pigmen pada warna pelapis dapat terlihat dengan jelas, namun kontras antara minyak biji rami dan lapisan pelapis berkurang. Di sini yang gambar selanjutnya menunjukkan gambar pembesaran tinggi dari penetrasi minyak biji rami. Minyak dengan jelas menguraikan struktur pori dari lapisan pelapis dan pigmen morfologi yang berada di lapisan pelapis. Ada GCC dan plat koalin dan bedak. Gambar selanjutnya, yang A, kertas cetak ini telah dipotong dan dicitrakan. Yang B, lalu dilapisi dengan PT dan dicitrakan ulang. Kemungkinan minyak mineral cukup mudah menguap, sehingga menguap dari kertas seiring waktu. Setelah pelapisan PT, mineral dilapisi pelapis dapat terlihat jelas. Gambar selanjutnya, resin berbasis yang A, beberapa penetrasi ke dalam pori-pori lapisan. Yang gambar B, permukaan dilapisi dengan PT. Dan gambar selanjutnya, citra pembesaran tinggi dari penetrasi pelarut ester ke dalam pori-pori pelapis. Yang A area 1 dan yang B area 2. Selanjutnya, gambar lilin mineral dalam biji rami memberikan visualisasi yang A, penetrasi yang signifikan dan terlihat jelas di pori-pori, dan yang gambar B, permukaan potongan yang dilapisi PT menunjukkan pigmen pelapis. Adapun gambar pembesaran tinggi di mana lilin dalam minyak dengan jelas menguraikan struktur pori pelapis, itu yang C area 1 dan yang D area 2. Selanjutnya varnis yang A itu ada yang gambar 10, A varnis tempal dipindahkan secara tidak merata ke lapisan, dan B PT diterapkan pada permukaan potongan. Gambar 11, gambar selanjutnya memiliki sejumlah besar varnis diterapkan.
Ada beberapa penetrasi terlihat di permukaan pori-pori lapis, namun secara signifikan kurang dari yang dapat diantisipasi. Ini mungkin fakta bahwa Parnis hanya mengandung sampai 12% pelarut ester dan minyak biji rami. Proporsi yang lebih besar sampai 45% varnis adalah minyak mineral yang tidak dapat dilihat. Gambar selanjutnya, permukaan tinta yang dicetak dapat dilihat. Cakupan tinta pada permukaan lapisan cukup buruk dan tambalan lapisan yang tidak tertutup dapat diamati di antara area bertinta. Selanjutnya, seluruh bagian tinta yang A melalui bagian lapisan yang dicetak dan tidak dicetak, dan B dengan lapisan PT pada permukaan potongan. Yang gambar A, sinar ion telah memotong parit yang meliputi bagian yang tercetak dan bagian yang tidak tercetak. Next, Dita. Ini gambar 14 adalah gambar utuhnya. Data. Pada gambar 15, spektrum TIR minyak dan minyak biji rami pada pelat KLT. Untuk gambar 16, spektrum FTIR menunjukkan contoh pemisahan minyak sebagai fungsi dari panjang penyerapan. Hilangnya puncak di sampai 1740 untuk jarak yang lebih jauh menunjukkan bahwa minyak jerami tertahan oleh kimia serap permukaan pigmen. Untuk gambar 17, eksperimen gravimetri menunjukkan sifat mineral yang lebih mudah menguap. Standar deviasi untuk 10 pengukuran dengan masing-masing minyak adalah 0,004 dan 0,006 gram untuk minyak biji rami. Next. Untuk gambar 18, spektrum FTIR minyak mineral pada pelat sebelum dan sesudah pelakuan sampel dalam oven vakum. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Pekerjaan ini telah menunjukkan komponen tinta yang dapat masuk ke lapisan coating setelah cetak offset dan dapat divisualisasikan dalam instrumen FIB. Minyak biji rami tetap berada di luar struktur lapisan dan terlihat menembus ke kedalaman yang signifikan di dalam lapisan. Saat lilin terdispersi dalam minyak, kontras gambar meningkat secara signifikan. Jenis gambar ini akan sangat baik untuk studi dasar distribusi pori dalam lapisan pelapis. Larut ester juga menunjukkan sedikit penetrasi ke dalam pori-pori permukaan. Namun, ketika bahan-bahan ini digabungkan menjadi varnis kental, menggabungkan resin keras, tampaknya lebih baik menahan semua komponen tinta. Pengukuran TIR yang dilakukan dengan varnis menunjukkan pemisahan minyak tinta. Minyak mineral dengan jelas menembus dengan cepat ke dalam lapisan seperti yang ditunjukkan oleh pelat KLT yang telah dimodifikasi. Namun sifatnya yang mudah menguap tidak memungkinkannya untuk tetap berada di dalam lapisan pelapis sebagai film lanjutan, sehingga dapat divisualisasikan oleh instrumen FIB. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pengukuran FTIR. Satu masalah dengan penelitian ini adalah tidak mungkin mengukur tingkat penetrasi komponen yang berbeda secara akurat. Jumlah yang berlebihan dari beberapa komponen tinta harus diterapkan pada permukaan kertas untuk mendapatkan cakupan yang baik, sehingga kedalaman gambar penetrasi tidak dapat digunakan untuk menentukan tingkat penetrasi komponen tersebut, sementara dalam proporsi yang benar dalam keadaan sebenarnya.
kriteriumnya itu ada kata runnability, yaitu proses kecepatan cetak yang stabil. Nah, scuffing itu kertas yang dicetak menandai kertas yang belum dicetak setelah dicetak. Nah, untuk morfologi, salah satu topik dalam dunia linguistik yang fokus pada perubahan bentuk kata dan morfologi tertentu. Pelat kaulin, pelat cetak kaulin, pelat ester, pelat pelan menengah yang volatil atau mudah gelap, tidak beracun dan tidak hidrofobis. FIR, Fourier Transform Infrared, alat yang digunakan analisis gugus fungsi secara kualitatif dalam suatu senyawa kimia yang terdapat di dalam lemak babi, plastik, obat, makanan, obat, minyak, kitosan, batu bara, dan kosmetik. ALT, kromatografi lapis tipis adalah teknik kromatografi yang berfungsi untuk memisahkan senyawa organik. Verimetrografimetri, suatu metode analisa kimia kuantitatif untuk penentuan jumlah zat berdasarkan pada penimbangan. Standar deviasi, nilai yang menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman? Oke. Terima kasih ya atas paparannya. Mungkin saya open question dulu untuk teman-teman yang lain. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau dari judulnya ini kan visualisasi gitu ya. Visualization of the distribution of offset ink component. Jadi visualisasi dari distribusi komponen tinta offset itu kalau dicetak, kalau di situ tulisannya print on the coated paper ya. Jadi di atas permukaan kertas berlapis. Jadi kalau dari paparan yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya apa sih Mbak yang diukur? Kertasnya atau tintanya sebenarnya? Coba bisa dijelasin nggak? Silahkan, siapa yang mau jawab? Saya kalau dari judul ya, sekali lagi ya, saya bilang kan gini, visualisasi kan sesuatu yang bisa kita lihat, ya, distribusi penyebaran, ya, komponen tinta offset yang dicetak di kertas berlapis. Jadi sebenarnya yang mau dilihat itu variabel daripada kertasnya atau tintanya, gitu. Tinta itu Lebih ke kertas soalnya. Ya, silakan. Sebenarnya kalau dari judulnya itu seharusnya sih tintanya ya Pak ya, yang menyebar di coated papernya. Cuman di sini yang lebih dijelasin si kertasnya itu. Ya, itu ya kertas coated paper ya. Gramaturnya ada nggak di situ? Nggak ada ya, nggak dijelasin gramaturnya ya? Tidak dijelaskan Pak. Nggak dijelasin. Kalau tadi metodenya dengan apa Mbak? Pengujiannya. Ini kan kayaknya melihat dari kalau bahasa kita nih kalau orang nyetak lebih ke daya serap kertas terhadap tinta. Kira-kira begitu ya. Lalu diukur karakter visualnya atau karakter dari nilai visualisasi tinta yang menyebar di pori-pori kertas. Seperti itu kah? Iya Pak, kayak daya serap tintanya itu sendiri kepada kertas yang
udah dilapisi gitu, Pak. Oh gitu. Tapi kalau di sini tadi kamu sempat mengatakan ada biji minyak rami gitu ya. Benar nggak? Iya, Pak. Biji minyak rami, kemudian ada minyak mineral. Memang menurut yang kamu temukan bedanya apa sih biji atau bukan, belum beda loh, saya nggak nanya beda dulu. Pengujian visualisasi daya serap kertas terhadap tinta ini kenapa menggunakan justru minyak biji rami? Fungsinya di si minyak ini sebagai apa kalau di penelitian ini? Ada minyak biji rami dan ada minyak mineral kalau nggak salah tadi. Kalau dari sifat minyak biji rami ini kan apa sih? Sebagai apa kalau di tinta? Kalau di tinta sebagai apa? Kan komponen tinta ada 3 ya? Untuk pigmennya. Pigmen. Oh, oke, good. Jadi untuk pigmennya, apa pigmen? Warna, Pak. Oh, warna. Nah, nanti kita bahas ya pigmen. Kemudian kalau yang komponen kedua di tinta ada apa lagi? Pembentuk tinta. 1 pigmen, yang kedua resin. Bukan resin, betul ya. Yang ketiga celup. Pelarut ya, Pak. Pelarut, betul. Jadi 3 ya komponen. Ini benar nih, minyak biji rami itu sebagai pewarna. Kenapa misalkan tidak menggunakan tintanya ya gitu? Misalkan tinta offset warna apa gitu. Ini pakai minyak biji rami dan pakai minyak mineral. Jadi benar ya tadi saya sekalian jelasin ya. Jadi yang namanya minyak biji rami itu adalah minyak nabati sebenarnya. Apa sih minyak nabati? Kalau minyak nabati berarti dari apa, Mbak? Dari tumbuhan. Dari biji-bijian ya. Makanya dibilang minyak nabati. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu tanaman rami itu adalah Cannabis sativa. Gitu, Cannabis sativa. Tanaman rami ini dikenal sebagai hemp seed dalam bahasa Inggris. Jadi memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan sering digunakan dalam berbagai produk makanan, perawatan kulit, dan suplemen kesehatan. Kemudian minyak ini juga memiliki kandungan lemak esensial yang sangat baik untuk kesehatan. Ya, seperti asam lemak dan sebagainya. Nah, sementara kalau tadi ada minyak mineral, itu kebalikannya. Kalau minyak mineral itu bersumber dari sumber daya alam, tidak dapat diperbarui. Kalau minyak rami dari biji-bijian, ya Cannabis sativa tadi. Kalau minyak mineral dari alam. Di sisi lain, gitu ya. Kalau kita teman-teman perlu tahu, minyak biji rami juga dianggap lebih sehat dikonsumsi digunakan daripada minyak mineral. Karena memiliki kandungan nutrisi yang sama, namun penting untuk diingat, biji rami mengandung asam lemak esensial yang mudah rusak dan dapat mengalami oksidasi, sehingga penting untuk disimpan dengan benar, ya kalau memang mau dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Tapi kan dalam hal ini si penguji itu menggunakan minyak biji rami. Kalau teman-teman saya lihat di gambar di sini ya, bagian melalui sampel cetakan minyak biji rami dengan jelas divisualisasikan memasuki bagian atas ya dari lapisan pelapis. Sampel dipotong, partikel pigmen pada warna pelapis terlihat dengan jelas, namun kontras antara minyak biji rami dan pelapis berkurang. Sorry Mbak, kalau di pengujian berarti tidak menggunakan warna tinta khusus ya Mbak? Benar nggak Mas atau Mbak yang tadi presentasi? Tapi di sini di bahannya ada pakai Iridolite
biru, Pak. Virga light blue. Pakai light biru, berarti bukan pigmen dong fungsinya si minyak ini. Si minyak ini lebih untuk melihat sejauh mana daya serap kertasih terhadap minyak gitu ya. Kalau di dalam pembuatan tinta kan minyak itu kan pelarut sebenarnya, bukan sebagai pigmennya. Benar nggak? Iya benar Pak, berarti dia varnish. Iya, sebagai pelarutnya ya. Karena dia yang menyatukan antara resin dengan pigmen. Jadi ada pigmen, ada resin. Nanti kita bahas ya pigmen dan resinnya. Next, tadi saya dengar istilah kata kromatografi. Ada nggak kromatografi? Kamu jelasin di situ. Ada, Pak. Apa kromatografi apa sih? Nggak ada di glosarium ya? Apa menurut kalian? Kromatografi itu adalah teknik pemisahan campuran ya yang digunakan dalam kimia dan biokimia. Teknik ini didasarkan pada prinsip ya bahwa komponen-komponen campuran akan bergerak pada kecepatan ada yang berbeda-beda dalam suatu medium. Jadi memang jurnal yang kamu angkat ini lebih ke kimia ya, kimia banget gitu. Makanya bicara liquid kromatografi gitu ya, kemudian gas kromatografi dan sebagainya. Cuma ini lebih yang ke liquid ya, liquid kromatografi. Jadi proses ya pemisahan campuran menggunakan cairan. Nah sekarang titik temunya nih. Jadi teman-teman kalau ada istilah tadi kan kromatografi itu pemisahan campuran. Jadi sebenarnya yang diuji adalah proses cetak menggunakan warna tadi apa biru ya Mbak? Iya Pak. Warna biru. Kemudian dengan cara kromatografi itu sebenarnya pengen lihat bagaimana warna yang dicetak di dalam kertas yang berbeda. Tadi kan ada 2 jenis kertas ya. Itu dapat dipisahkan menggunakan proses kromatografi tadi. Kemudian ada di glosarium itu FTIR. Ada apa Mbak? Fourier. Ya, Fourier transform infrared. Kata apa yang paling sering kamu dengar? Infrared. Infrared. Apa infrared? Sinar ya? Sinar merah. Ya, sinar infrared. Jadi FTIR measurement itu adalah teknik analisis spektroskopi inframerah atau infrared yang digunakan untuk menganalisis sifat-sifat kimia dan struktur molekul pada suatu bahan. Jadi yang diujikan adalah dengan FTIR ini diukur ya sampelnya ditempatkan di sumber cahaya inframerah dan detektor, kemudian sumber cahaya akan menghasilkan radiasi istilahnya, radiasi infrared yang akan melalui sampel. Sampelnya tadi dua kertas yang berbeda, kemudian diuji kromatografinya dengan menggunakan 2 larutan. Tadi larutannya ada yang disebut dengan minyak biji rami ya. Kemudian satu lagi adalah minyak mineral. Ya. Kemudian dengan FTIR measurement itu tadi yang saya sampaikan ya, menggunakan menggunakan detektor inframerah. Jadi diuji dengan FTIR ini yang diuji adalah molekul-molekul dalam sampel. Ya, molekul-molekul dalam sampel termasuk identifikasi fungsi kimianya yang terkandung dalam molekul seperti ikatan, kalau di kimia itu ada hidroksil, karbonil itu. Ya memang ini paper kimia banget nih. Karena penelitiannya memang kalau dilihat dari jurnalnya, saya coba lihat lagi deh. Saya kan dapat jurnalnya nih, teman-teman. Cek di penerbitnya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Available colloid and surface. Ini jurnal kimia nih. Ya, jurnal kimia nih. Colloid and surface.
psikochemical. Ya benar. Tapi kimia kertas, pengujiannya menggunakan tadi ada minyak nabati, ada minyak mineral, kemudian menggunakan metode FTIR, ya, menggunakan istilah ada kromatografi dan sebagainya. Ini kalau presentasinya di depan Bu Yeti, ini pakarnya nih, ya. Saya nggak bilang ini kurang tepat ya materi yang diangkat, tapi akan lebih bagus kalau nanti cari teman-teman cari jurnalnya yang berkaitan dengan printing technology. Jadi nanti akan lebih nyambung. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai apa kita sebutnya, sebagai pengetahuan tambahan saja bahwa si material kertas ini punya karakteristik yang nanti bisa diujikan, yaitu daya serap kertas terhadap si tinta, ya. Ada sifat-sifat tinta yang nanti kita bahas. Saya coba share screen, boleh share screen? Stop share dulu, Mbak, boleh? Ya, baik. Maaf, gantian ya, saya yang share screen. Nggak salah ya, nggak salah, ini benar, bagus, tapi core-nya akan lebih nyambung tadi, kalau akan lebih bagus kalau kita bicaranya pada konteks printing teknologinya. Kalau di sini memang lebih banyak unsur kimianya. Share screen saya kelihatan? Nah, sekarang kita ke aspek teknis ya. Aspek teknis karena kita akan bahas tentang sebenarnya pengaruh tinta terhadap kualitas hasil cetak offset. Nah, teman-teman, nanti yang kelompok ini terutama karena kelompoknya membahas tentang pengaruh tinta terhadap kualitas hasil cetak offset, ini saya coba bikin outline-nya. Kamu boleh ikutin, tapi boleh dikembangkan. Pertama adalah yang akan dibahas pendahuluannya, tujuan presentasinya, nanti artikelnya seperti apa, kemudian gambaran umum tentang tinta pada proses cetak offset, kemudian nanti ada latar belakang, dan mungkin bisa ditambahkan di bawahnya adalah setelah latar belakang tujuan. Nah, tujuan. Kemudian nanti kamu boleh bahas nih definisi dan komponen tinta. Jadi sebenarnya pengertian tinta itu apa sih? Bahan-bahan pembuat tinta ada apa saja gitu ya. Kalau di sini nanti kita akan bahas pigmen, pelarut, resin, dan aditif. Nah, teman-teman nanti kembangkan dari apa yang saya sudah sampaikan. Silahkan dikembangkan. Kemudian cara kerja. Nah, kita kan bicara cetak offset. Bagaimana sih cara kerja tinta pada proses cetak offset? Coba ceritakan gambaran umum tentang proses cetak offsetnya. Dari mana sih cetak offset itu membutuhkan tinta? Kenapa aliran tintanya mulai dari bak tinta sampai dengan ke plat, nanti ke blanket dan sebagainya? Silakan diceritakan pada proses cetak offset, gambaran umumnya. Kemudian bagaimana tinta dipersiapkan sebelum dipakai pada mesin cetak offset. Nah, teman-teman kan nanti pakai tinta nih, tintanya bisa mereknya Toyo, bisa mereknya apa lagi? Merek tinta, sebutkan 2 merek tinta. Ada yang jawab di depan saya. Kita 2 merek tinta yang kamu kenal atau yang pernah kamu lihat. Selain yang tadi saya sebutkan, tadi saya menyebutkan Toyo, berarti selain Toyo. Ayo. Neotex. Hah? Neotex. Neotex. Tinta merek mana nih? Kayaknya dari Google nih. Yang ada di Indonesia aja, yang di kita nih. Apa? Cemanitoka, Pak. Cemanitoka, bagus. Satu lagi. Canon, Pak. Canon tinta printer. Tidak dipakai untuk cetak tinta offset. Nanti kita lihat ya karakteristik tinta cetak offset. Nah, ntar di bawah. Ini masih banyak, ada 8 halaman ya. Cemanitoka nih, baru Cemanitoka. Apa lagi? X1. Hah?
X1. X1, oh X1, tinta-tinta Cina tuh ya, banyak juga ya. Cuma Toka Rapida. juga. Terus Rapida. Rapida, ya Rapida biasanya dipakainya justru di Eropa karena kalau Rapida pasangannya adalah mesin cetak KBA, ya KBA Rapida. Apa lagi? Yang di bawah yang di bengkel offset. Masih ingat gak? Bawaannya Heidelberg. Depannya S, apa tuh? Snowman Pak ya? Snowman Speedo. Nebak-nebak buah mangga. Sapira. Masih ingat ya Sapira? Udah lama nggak ke bengkel ya, jadi Mas lupa nih jadinya. Sapira, ada di IC, ya di IC. Kemudian ada Toyo tadi, Cemani Toka, kemudian Rapida dan sebagainya. Masih banyak ya, belum merek-merek yang dikeluarkan dari negeri tirai bambu itu banyak banget ya. Baik, yang berikutnya bicara cara kerja tinta pada proses cetak offset, kamu juga ceritakan sebenarnya bagaimana sih tinta diaplikasikan ke permukaan kertas atau ke material cetak. Ini cerita inkflow sebenarnya. Inkflow itu flow, aliran proses. Aliran proses tadi yang saya sebutkan, tinta itu kita masukkan kemana, terus turunnya ke roll apa, sampai menyentuh roll apa, dan sampai ketemu ke material itu bagaimana sih, sampai terjadi proses alih tinta gitu. Nah itu juga teman-teman harus bahas. Kemudian teknik transfer tinta dari plat cetak ke permukaan material, ini nyambung sebenarnya. Jadi nanti dari cara kerja tinta, mulai gambaran umum tentang proses cetak offset, berarti kamu bisa cerita tentang penampang cetak offset di bagian roll tintanya, lalu bagaimana tinta itu dimasukkan sampai ketemu dengan material permukaan cetak. Nah ini di bagian 3. Nanti di bagian 4, teman-teman cerita nih, faktor-faktor yang mempengaruhi proses alih tinta apa saja sih gitu. Salah satunya mungkin ada jenis tinta yang digunakan. Ini bukan mungkin lagi ya, karena beda tinta biasanya memiliki karakter warna yang berbeda. Biasanya tinta yang banyak digunakan dalam satuan nilai ukurnya itu adalah yang kita sebut dengan densitas atau density. Nah, density itu sama ya, density tinta. Ini masing-masing pabrik kertas juga punya nilai density yang berbeda-beda, bahkan jadi apa ya, jadi objek jualnya. Kalau menawarkan tinta, dia katakan density tinta saya bisa sampai segini. Padahal nanti harus dicek karena density nilai tinta itu juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Seperti misalkan kamu lihat di sini ada kondisi lingkungan cetak seperti suhu dan kelembaban. Kalau terlalu lembab, tinta juga kurang baik ya, kurang bagus, bisa kalau terlalu panas misalkan dia bisa lebih viskositasnya jadi lebih rendah gitu ya. Kalau saya bilang viskositas paham ya? Apa viskositas? Mbak Reswandari. Masih ingat nggak viskositas tinta? Kekentalan tinta, Pak. Oh ya, kekentalan tinta, betul ya. Kekentalan tinta yang disebabkan ada, pernah dengar yang kemarin rheologi ya. Jadi tinta itu ada rheologinya, ketika tinta diaduk dia akan berubah nilai viskositasnya menjadi lebih rendah, begitu kita diamkan akan kembali ke bentuk semula atau ke kekentalan semula, kita sebutnya adalah rheologi. Kemudian karakteristik material cetak, seperti kehalusan permukaan, ini ngomongin kertas. Jadi tadi bilang, Pak, faktor-faktor mempengaruhi alih tinta, berarti kertas juga berpengaruh. Iya, makanya sebenarnya ketika saya berikan tugas ke teman-teman nih, printing influence itu ada 6 ya tadi kemarin yang saya minta ya. Sebenarnya banyak, ada tidak lebih dari 6, tapi saya minta 6. Kita mulai kemarin dari, masih ingat gak? Pertama dari apa? Papernya, kertas. Yang kedua dari tekanan cetak kemarin, printing pressure. Yang ketiga hari ini kita bicara tinta. Kalau nanti bicara faktor selanjutnya, inflation selanjutnya,
sebenarnya semuanya saling terkait, tidak ada yang berdiri sendiri. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi proses alih tinta, ternyata di sini juga bicara material kertasnya, gitu. Makanya di pengujian yang tadi teman-teman paparkan, itu pengujiannya juga sama, pengujian dengan variabel 2 jenis kertas yang berbeda, coated paper ya. Ada daya serapnya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bicara ke faktor teknis proses cetaknya. Jadi alih tinta itu akan dipengaruhi oleh tekanan cetak. Jadi kecepatan mesin cetak offset. Kalau saya analogikan gini, kalau tekanan cetak kan adanya di dalam proses ya. Adanya di dalam proses. Kalau dalam ibadah tuh bilangnya rukunnya. Rukun itu suatu pekerjaan yang dilakukan pada saat pekerjaan itu kita lakukan. Rukun sholat berarti dalam sholatnya. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, itu rukun. Kalau kertas, material, itu apa istilahnya? Itu syarat sahnya gitu. Syarat sahnya sholat harus apa? Oh, harus wudhu. Wudhu itu dilakukan sebelum kita sholat. Nah, tekanan cetak dilakukan pada saat kita mencetak. Prosesnya di dalamnya. Jadi kalau saya analogikan sederhananya begitulah. Ada yang rukun, ada yang syarat sahnya gitu. Kalau syarat sahnya adalah material cetak ini akan berpengaruh. Material cetak yang halus, material cetak yang daya serapnya tinggi seperti uncoated paper gitu. Itu kan berpengaruh terhadap proses alih tinta itu sendiri. Nah, kemudian nanti setelah faktor-faktor mempengaruhi alih tinta sudah kalian bahas, nanti jelaskan masalah dan solusi pada proses cetak offset. Contohnya masalah yang terjadi, teman-teman kemarin cerita tentang mottling ya. Ada mottling, ada bleeding gitu. Mottling. Bercak ya, seperti awan, mottling. Ada di sini ada bleeding, ada ghosting, kemudian nanti ada masalah lain sebagainya, termasuk mungkin ada picking dan sebagainya. Silahkan dijelaskan di sini. Ya, ini saya contoh ya Mbak ya. Ini contoh outline, bukan berarti kamu harus ngikutin. Oh berarti masalah yang diangkat mottling aja, bleeding, ghosting, tidak. Ini contoh. Nanti teman-teman silahkan cari dari referensinya dan dari implementasi pada saat teman-teman nyetak di bawah nanti. Pak, nantinya kapan? Saya belum bisa jawab pasti ya, karena saya juga belum dapat kabar nih, apakah mesinnya sudah bisa dikerjakan atau sudah bisa dioperasionalkan atau belum. Tapi saya harus menyampaikan pahit-pahitnya nih. Pahit-pahitnya kalau mesin dibawa sampai habis lebaran tidak bisa digunakan untuk praktikum, berarti mau tidak mau kita akan menggunakan media praktek yang ada di luar kampus. Pak, praktek di luar kampus gimana caranya Pak? Ya nanti kita nyetaknya di industri gitu ya. Nyetaknya di percetakan, kita bikin plat, kemudian kita nyetak, tapi produknya harus yang produk benar. Kenapa harus produk benar? Dalam tanda petik produk yang memang memiliki nilai jual. Bukan sarana praktikum mencetak sesuatu yang tidak digunakan, tapi memang harus benar-benar dipakai. Contohnya misalkan kita cetak kemasan dari UMKM gitu ya, atau kita cetak medianya jurusan, misalkan bisa dalam bentuk leaflet, brosur atau proses cetak lain. Tapi saya pengennya berharapnya adalah kemasan. Ya, kemasan yang nanti digawangi oleh semester 4. Ya, semester 4 kan lagi nggarap kemasan cetak kemasan untuk UMKM ya. Jadi mudah-mudahan segera bisa direalisasikan. Jadi teman-teman sebelum lebaran atau mungkin minggu depan ya, saya pengennya offline sebenarnya minggu depan nih. Minggu depan tanggal berapa berarti? Udah lebaran belum? Atau udah yang sudah pulang kampung? Sekarang udah ada yang di kampung ya Mbak ya? Posisinya di mana semua ini? Rumahnya yang rumahnya dari tidak di Jabodetabek ada banyak?
Siapa? Yang di sini, yang rumahnya di luar Jawa, ada? Mario Tondang, rumahnya di mana? Lenteng ya? Mario ya? Halo Mario. Suara saya kedengeran kan nih? Kedengaran, Pak. Oh, kedengeran. Ya, Jupri pulang nggak Jupri? Atau sekarang masih di kosan? Oh, saudaranya? Di kosan, Pak. Oh, di kosan. Baik, jadi seperti ini ya outline-nya ya. Kemudian kesimpulan dan sarannya, ringkasannya, ya ringkasan dari artikelnya lah, saya sebut artikel saja, bukan presentasi. Kemudian saran dan rekomendasi dan referensi udah pasti. Ini nanti saya share ya, saya kasihkan terutama untuk yang kelompok tinta, ya. Pak, yang lain berarti enggak Pak? Yang lain nanti dengan outline-nya masing-masing. Kalau yang babnya adalah membahas tentang printing pressure, ya nanti bahas tentang printing pressure. Apa saja, coba kalian bikin, ya, yang printing pressure. Apa saja yang mau dibahas, tolong dibikin outline-nya. Jadi tugas minggu depan untuk semua kelompok ya, dengan adanya outline yang saya sampaikan di sini, teman-teman bisa mengadopsi di kelompok lain yang plat, yang blanket, kemudian yang apalagi paper. Ya, ini tolong dibuat dulu ya outline-nya, apa yang akan kalian bahas. Ya, ini yang tinta dapat bonus nih karena saya berikan sebagai contoh. Tapi bukan berarti ini dipakai mentah-mentah juga ya. Kalian kembangkan lagi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Sekarang saya mau ke teknis. Bagaimana proses atau penggunaan tinta cetak offset itu di dalam implementasi prosesnya. Kita bahas dari sini. Tinta cetak offset merupakan salah satu jenis tinta yang digunakan pada proses pencetakan. Ya, umumnya digunakan dalam industri maupun baik skala kecil maupun skala menengah, semuanya menggunakan pasti karena tidak ada proses cetak tanpa menggunakan tinta. Ya, sehingga ini menjadi faktor ya, faktor kritis di dalam proses yang mempengaruhi kualitas hasil cetakan. Jadi itu alasan sebenarnya kenapa Pak Saiful minta dibahas tinta ya, karena tinta merupakan faktor kritis yang menentukan hasil cetakan. Maka jangan sampai salah memilih tinta. Karena kalau sampai salah memilih tinta, maka hasil cetakannya tidak akan sesuai. Terutama dalam hal warna ya. Karena ending daripada proses alih tinta adalah melekatnya tinta di permukaan material kertas yang menghasilkan efek optis. Efek optik dari mata kita bisa melihat, oh itu warna biru, atau kurang biru, oh itu warnanya terlalu merah, atau kemerahan, dan sebagainya. Kemudian tinta cetak offset adalah terbuat dari campuran bahan-bahan kimia. Ya, bahan kimia yang tadi kita sudah bahas. Ada pigmen, gitu ya, kemudian ada resin, kemudian ada apa lagi? Pigmen, resin, dan pelarut. Nah, ya, pigmen, resin, dan pelarut. Masing-masing, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pigmen digunakan untuk warna, kemudian resin untuk kekentalan, viskositas, ya, viskositas tinta, kemudian daya rekat viskositas dan daya rekat tinta itu resin, kemudian pelarut itu untuk menyatukan antara resin dengan pigmen, itu adalah pelarutnya. Jadi kalau saya bold, sekali lagi, tinta terbuat dari 3, resin, pigmen, dan pelarut yang masing-masing punya fungsi. Lalu bagaimana Pak jenis-jenis tinta di dalam proses cetak offset? Ada apa saja kira-kira? Nah, teman-teman bisa lihat tinta UV offset.
ada tinta berbasis air, water base ink water base, ya, tinta berbasis air. Nah, biasanya tinta ini umum digunakan untuk pencetakan kertas yang memiliki keunggulan keamanan dan ramah lingkungan. Kenapa untuk kertas kalau yang berbasis air? Kira-kira kenapa? Pak, kok tinta berbasis air cocoknya untuk kertas, kenapa tidak bisa untuk plastik? Kalau ada yang mau jawab? Atau saya tunjuk? Mudah diserap. Karena Mudah diserap oleh pori-pori kertas. Oke, jadi bahan berbasis cair atau liquid itu mudah sekali ya diserap oleh pori-pori kertas, sehingga berbasis air ini cocoknya untuk kertas. Kalau di plastik bisa nggak? Nggak bisa. Plastik dicetak harus menggunakan tinta yang berbasis UV offset. Ya, tinta UV ya. Tinta UV ini all material sebenarnya, bisa kertas, oke, plastik, oke, bahkan logam juga oke. Yang kemarin kita sebut, Pak, logam dicetak offset juga, Pak? Iya, logam juga dicetak offset. Contohnya adalah logam kemasan biskuit. Ya, sekarang lagi booming nih, kalau teman-teman ke Indomart, Alfamart, apalagi ke swalayan ya yang lebih besar, isinya kaleng semua. Ya, cuma sekarang ada diferensiasi produk ya. Sekarang kalengnya juga nggak pakai logam tok, bahkan lebih banyak sekarang menggunakan plastik. Cuma ya itu, kalau teman-teman perhatikan penggunaan plastik itu pencetakannya berarti tidak menggunakan offset. Kecuali sekarang juga ada beberapa plastik yang modelnya adalah labeling. Jadi labelingnya itu ada proses cetak labelnya terpisah dengan proses cetak kemasannya. Nanti labelnya dicetak menggunakan offset, nanti ditempel di dalam kemasan si plastik ya, atau kaleng plastik. Kalau kita sebut kaleng plastik kayaknya nggak cocok ya, karena kaleng itu kan logam biasanya. Ya, tapi kalau bendanya mungkin kita sebutnya toples barangkali ya, toples. Nah, tinta berbasis solvent sekarang. Nah, ini yang biasanya digunakan, biasanya kalau solvent itu sebagai pelarut. Jadi pelarutnya, Pak, tinta kan tadi udah ada pelarutnya, Pak. Iya, tinta sudah ada pelarutnya, tapi di beberapa karakteristik tinta yang membutuhkan viskositas yang sangat rendah, contohnya adalah tinta rotografur misalkan, atau mungkin tinta berbasis solvent ini juga bisa juga digunakan untuk permukaan yang kasar, yang sulit menyerap tinta. Ya, pakainya solvent, jadi pelarutnya. Kalau kita dalam mengecat pagar itu mungkin solvent seperti thinner ya, fungsi thinner itu sebagai pelarut. Kemudian yang keempat adalah konvensional. Tinta ini merupakan jenis tinta offset tradisional yang menggunakan campuran pigmen, resin dan pelarut. Ini yang paling banyak kita gunakan. Ya, prosesnya untuk mencetak permukaan buku dan dokumen lainnya. Oke, cara kerja tinta cetak offset. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ini proses pengeringannya langsung ya. Yang baik sangat penting dalam pencetakan offset dapat mengurangi kualitas. Jadi biasanya identifikasi si cara kerjanya tinta itu adalah dari bagaimana tinta itu cepat mengering, terutama di permukaan kertas. Kenapa? Karena kalau tintanya tidak mengering, kertas yang keluar dari mesin itu akan menumpuk dengan jumlah yang sangat banyak atau jumlah yang banyak, maka bisa terjadi proses yang kita sebut dengan set off. Apa set off? Set off itu apa? Penularan tinta. Ya, berpindah, set off. Halo Mas Wahyu. Ya seperti itu. Kenapa Mas Wahyu? Bukber. Kayaknya ada bau-bau bukber nih. Ini kita rekaman. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau dari penumpukan warnanya itu supaya tidak set off dikasih apa, Mas? Kalau di offset?
kasih powder gitu nggak? Ya, powder ya. Powder biar nggak flek gitu. Jadi menumpuk walaupun jumlahnya banyak, tintanya baru keluar, tapi tidak sampai set off. Nah, di beberapa kasus kalau tintanya jenisnya adalah UV, teman-teman. Nah, kalau UV offset ini biasanya karakter tintanya harus menggunakan pengering khusus. Pengering khususnya apa? Misalkan IR, ya, infrared tadi, atau misalkan menggunakan UV, ultraviolet light. Ya, biasanya ada yang karena nama tintanya nanti UV, biasanya dryingnya atau pengeringnya juga menggunakan ultraviolet. Ya, dia keluar langsung kering. Makanya kadang-kadang Pak perlu ini nggak perlu perlu powder. Tetap perlu tapi jumlahnya nggak banyak. Bahkan ada beberapa yang tidak menggunakan powder karena powder dianggap merusak warna hasil cetak ya. Apalagi kalau powdernya terlalu banyak. Nah itu resiko tuh. Kalau di proses berikutnya akan bermasalah kalau powdernya kebanyakan. Oke, ini pigmen ya. Komponen pembentuk tinta ada pigmen merupakan bahan yang sangat penting dalam pembuatan tinta. Nah, fungsi pigmen adalah memberikan warna. Saya nggak bahas terlalu panjang kali lebar ya, karena teman-teman kan udah belajar nih dengan Bu Yeti. Maka saya agak lengkap-lengkap saja. Nah, cuman di dalam proses cetak offset, pigmen utamanya ya 4. Ada pigmen yellow, ya. Kemudian ada magenta, kemudian ada cyan, ada black. Ya, itu pigmennya. Jadi yang kita sebut dengan sparasi itu warna induknya si MYK, tapi di beberapa proses cetak itu juga ada pigmen yang kita sebut dengan pigmen putih. Kenapa? Karena karakteristik dari materialnya biasanya. Karena materialnya bening, contohnya di rotografur, maka pigmennya juga ada yang pigmen white atau putih. Pak, apakah pigmen hanya 5? Tidak. Ya, dalam konteks warna heksakrom, kamu pernah dengar heksakrom nggak? Heksa itu 6. Heksakrom. Kalau monokrom warna 1, black and white itu monokrom. Kalau heksakrom itu selain pigmen cyan, magenta, yellow, black, itu ditambah lagi orange dan green. Ya, orange dan green, warna hijau dan orange. Itu ditambah sebagai komponen warna lagi, karena ini campuran warnanya dari tidak hanya sparasi untuk menghasilkan full color, tapi ditambah dengan warna hijau dengan orange supaya capaian warnanya menjadi lebih luas. Paham ya? Kebayang? Jadi nanti ada teman-teman coba cari hexachrom color. Itu udah diimplementasikan di dalam proses cetak. Terutama kalau proses cetaknya adalah proses cetak kemasan. Itu hexachrom sekarang bilang. Cuma karena penggunaan tinta tambahan ini menjadi lebih mahal, ya orang kadang-kadang juga memikirkan juga, saya pakai nggak ya? Pakai hexachrom atau nggak usah dan sebagainya. Pilihan ya, boleh pakai boleh nggak. Tapi yang jelas kalau tintanya adalah atau materialnya transparan, wajib menggunakan pigmen putih atau white sebagai basis atau dasar. Dan resin. Nah, resin ini tadi kita sebut sebagai pengikat ya untuk membantu menempelkan ke permukaan kertas dan memberikan ketahanan. Jadi resin ini sebagai bahasa kita tuh filler. Tinta itu tidak hanya pigmen tapi dikasih resin supaya ada bahan-bahan khusus yang kita tujukan supaya tinta itu punya nilai lebih lah. Gampang nempel, tidak mudah tergores gitu ya, tidak mudah kena gesekan air, misalkan kalau hujan nggak luntur dan sebagainya. Nah itu adalah fungsi dari resinnya. Ya, makanya tinta kalau teman-teman ke tukang printer, tintanya banyak juga, ada tinta dye-ing, ada tinta sublim dan sebagainya. Nah, coba saya mau minta Galih ada? Ya Pak. Galih, bacain Galih. Resin, apa ini resin? Resin alkit. Resin
Resin aktif digunakan untuk memberikan ketahanan tinta terhadap air dan gesekan. Resin ini juga membantu tinta untuk menempel pada permukaan baik. Oke. Gimana? Ya, di mana? Kabarin aja ya. Lanjut, nomor 2. Ya, 2, resin fenolik digunakan Nggak sehari ini kan? terhadap dan ketahanan terhadap larut. Resin ini juga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tinta. Yang ketiga, resin malate digunakan untuk membantu mencampur pigmen dalam tinta dan meningkatkan daya lekat tinta pada permukaan kertas. Yang keempat, resin thinly digunakan untuk meningkatkan daya lekat tinta pada permukaan kertas dan juga untuk memberikan ketahanan terhadap larut. Yang kelima, ada resin akrilik digunakan untuk memberikan ketahanan tinta terhadap air dan sinar UV. Resin ini juga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tinta. Nah, oke. Jadi teman-teman, resin ini yang nantinya menjadi nilai jual ya. Nilai jual dari pabrik tinta bilang, ini tinta saya tahan ini, tahan terhadap pelarut. Kan nanti tinta berhubungan juga dengan bahan kimia lain kan. Kemudian mungkin berhubungan dengan air. Kenapa sih Pak di sini ada istilah kekuatan daya tahan tintanya, kemudian daya lekat tintanya, kemudian ketahanan untuk terhadap larut, kemudian terhadap air, karena memang komponen-komponen ini yang dipakai gitu. Ya. Komponen-komponen ini dipakai, komponen air jadi dipakai, komponen pelarut kertas dipakai dan seterusnya. Ya. Jadi paham ya? Nama-nama resinnya ya. Ada resin malik. Ya, vinil untuk apa gitu. Kalau untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan tinta pakai yang mana? Oh, fenolik. Terhadap apa? Terhadap panas dan sebagainya. Pak, ini materinya dikasih nggak Pak? Tenang aja, nanti saya bagi. Ya, tapi ada tugasnya. Ya, saya bagi tapi ada tugasnya. Nggak saya bagi cuma-cuma. Enggak ya, nanti setelah ini kita bahas dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Pak. Aman ya? Ini teori. Oke, resin. Sekarang yang ketiga, pelarut. Pelarut itu bahannya macam-macam. Ada yang terbuat dari etil, asetat, kemudian isopropil alkohol, kemudian dengan metil etil keton, dan ada juga yang menggunakan toluen. Nah, yang terakhir ini yang menjadi isu global ya, penggunaan tinta tanpa toluen, karena toluen dianggap berbahaya. Ya, pelarut ini dianggap berbahaya. Tapi tentunya tidak dihilangkan 100% ya, karena di Indonesia sendiri masih banyak lah tinta-tinta yang menggunakan toluen. Kemudian ini nanti dibaca ya, fungsi pelarut, meningkatkan konsistensi. Saya minta dibacain dulu deh. Siapa ya? Devianti. Yang nomor berapa, Pak? Fungsi pelarut, minta. Fungsi pelarut tinta dalam tinta cetak offset adalah untuk 1. Meningkatkan konsistensi tinta pelarut, digunakan untuk menjaga konsistensi tinta agar mudah diaplikasikan dan tidak terlalu kental. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hasil cetakan yang halus dan berkualitas. 2. Mengoptimalkan performa tinta pelarut dapat membantu mengoptimalkan performa tinta cetak offset yang seperti mengurangi waktu kering tinta dan meningkatkan daya rekat tinta pada permukaan kertas. Hal ini juga membantu menciptakan hasil cetakan yang lebih jelas dan detail. 3. Mengontrol kecepatan pengeringan tinta pelarut dapat membantu mengontrol kecepatan pengeringan tinta. Hal ini penting untuk
memastikan tinta tidak terlalu cepat mengering dan memungkinkan tinta menempel pada permukaan kertas dengan baik. 4. Meningkatkan daya cakup tinta pelarut dapat membantu meningkatkan daya cakup tinta pada permukaan kertas dan membantu tinta menyebar dengan merata pada permukaan kertas. Oke. Jadi ini masing-masing punya fungsi ya. Saya nggak tahu ini udah dibahas panjang kali lebar belum di masalah tinta, tapi memang nggak ada salahnya kita mengulang lagi kan. Gitu. Tidak ada salahnya kita mengulang lagi. Jadi nggak apa-apa kita ulang dulu. Sekarang banget. Oke, kita break dulu 2 menit ya. Sambil baca di printing ink technology. Nanti tunggu gilirannya teman-teman lain. Sebentar ya, break dulu. Baik, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Sebentar, sampai mana tadi? Baik, jadi masing-masing komponen di dalam tinta punya fungsi dan tujuan masing-masing ya. Dengan adanya resin sebagai faktor yang memberikan tadi meningkatkan daya cakup tinta, kemudian mengontrol kecepatan pengeringan tinta dan sebagainya. Kemudian juga ada pelarut ya. Ini pelarut. Resin tadi fungsinya sebagai daya tahan terhadap gosokan, terhadap air dan sebagainya. Tadi saya sampaikan bahwa penggunaan resin inilah yang sebenarnya menjadi kunci ya, pengunci daripada pabrik tinta ya untuk memasarkan produknya. Jadi masing-masing produsen tinta punya karakteristik tinta yang berbeda-beda. Nah, sebagai produsen ya, kita kan produsen nih, tentunya ingin tinta yang seperti apa sih gitu. Ya, semuanya pengen yang baik gitu, yang bagus, yang mudah pengeringannya, kemudian warnanya, density-nya bagus dan seterusnya. Tahan terhadap air, tahan terhadap panas. Apalagi kita bicara packaging. Ya, kemasan dijemur, kemudian kemasan juga biasanya nggak sengaja kena hujan atau memang ditaruh di luar ya, di luar ruangan dan sebagainya, outdoor, maka kemasan-kemasan yang seperti inilah yang nanti butuh karakteristik tinta yang sangat baik sesuai dengan proses
perlakuan setelah cetakan itu dilakukan. Makanya di beberapa kasus banyak kemasan itu pada akhirnya tidak mengandalkan tinta saja sebagai permukaan luar kemasan ya, tapi menggunakan yang kita sebut dengan laminasi atau coating. Apa coating? Pelapisan. Bisa dengan bentuk layer, film, layer, lapisan, atau bisa juga dengan varnish. Kemudian ini ada buku ya, sebenarnya nanti membahas tentang tinta. Ini juga penting buat kelompok yang membahas tentang tinta. Di bukunya judulnya Printing Ink Technology, karya Robert Leitch gitu. Ya, nanti ada membahas tentang secara komprehensif tentang teknologi tinta cetak, mulai dari sejarah, perkembangan tinta, dan sebagainya. Rangkuman dari buku ini adalah, pertama, dia mengatakan bahwa tinta cetak adalah komponen penting dalam proses cetak yang memiliki fungsi untuk mentransfer gambar ya atau teks dari plat cetak ke media cetak. Ya, tentunya nggak dari plat cetak langsung tapi menggunakan rangkaian roll, tapi secara konstruksi proses plat cetak itulah yang mengambil tinta ya untuk disampaikan ke blanket. Seperti kertas, plastik atau logam. Kemudian bahan-bahan dasar pembuatan tinta terdiri dari pigmen, pelarut, resin aditif, dan sebagainya. Kemudian jenis tinta cetak dapat diklasifikasikan berdasarkan media cetak yang digunakan seperti ini tinta cetak offset, tinta cetak flexo, dan tinta cetak gravur, dan tinta cetak lainnya. Performa tinta cetak juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bahan bakunya, kondisi lingkungan cetak, kecepatan cetak, kemudian yang dan lain-lainnya untuk memperoleh hasil cetak yang baik dan konsisten. Ingat ya, cetak itu yang baik adalah proses cetak yang warnanya sesuai target dan konsisten. Itu clue-nya. Bukan hanya yang baik saja, tapi harus konsisten. Karena kalau kita mencetak 1000 ya warna baiknya ada di awal-awal tapi berikutnya tidak sama dengan yang sebelumnya, berarti kan bisa menghasilkan cetak yang baik tapi tidak konsisten, berubah-ubah. Maka konotasinya adalah kalau kita mencetak yang berkualitas adalah proses cetak yang warnanya sesuai dengan target, mungkin secara sederhana kita bilang baik, dia juga harus konsisten. Gimana caranya? Dalam sisi tinta perlu dilakukan kontrol kualitas tinta dan pengujian performa tinta secara berkala. Jangan percaya bahwa tinta yang kalian terima adalah pasti the good quality, tidak. Lakukan secara berkala seterusnya. Perkembangan teknologi tinta cetak terus berlangsung terutama untuk menghadapi tantangan dan permintaan pasar semakin beragam dan kompleks. Ya, ini simpulan bukunya. Sebenarnya ada satu buku lagi yang membahas tentang tinta dan overprint varnish formulation. Overprint varnish formulation itu yang kita sebut dengan varnish, bisa UV, ya, bisa OVP, ya overprint varnish bisa water base itu basis air dan sebagainya. Ini juga bercerita nih, jadi ada variasi tinta cetak bergantung sama nih, hampir sama ya. Dia cerita tentang tinta offset bagaimana, tinta flexo itu bagaimana, gravur itu bagaimana. Kemudian dia ada tambahan ya, yaitu tentang overprint varnish yang kita sebut dengan tinta bening untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan efek ya. Tujuannya sebenarnya protecting, perlindungan. Melindungi hasil cetak dari gesekan, goresan, kerusakan lain. Biasanya overprint varnish itu dapat meningkatkan kekuatan tinta cetak dan memberikan efek visual yang berbeda. Kelihatan glowing, ya, itu glossy, itu varnish. Ciri-cirinya apa? Kalau kita pegang, ya kita sobek, ini kita sobek bisa, berarti varnish. Tapi kalau kita sobek tidak bisa, ada layernya, kita sebutnya dengan laminasi. Oke, nanti teman-teman bisa baca ya. Simpulannya, printing ink di buku ini adalah memberikan pemahaman bahwa formulasi tinta cetak dan overprint varnish serta pentingnya pengendalian kualitas dalam proses cetak. Baik ya, ini tentang tinta flexo, tinta gravur, yang ada perbedaan-perbedaannya. Tidak terlalu
tidak terlalu sulit ya untuk dipahami. Intinya adalah kalau teman-teman kita bicara kualitas cetak, yang poin kelima saya langsung bahas, tinta cetak offset itu menghasilkan kualitas cetak yang lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan tinta cetak flexo. Kenapa? Kalau flexo basisnya air tadi. Atau tinta cetak grafur, karena tinta cetak offset dapat menampilkan detail yang lebih halus, rasternya tuh. Ya, namun tinta flexo dan tinta cetak grafur dapat menghasilkan cetakan dengan kecepatan yang lebih tinggi, biayanya produksi lebih rendah. Kenapa? Speednya tinggi ya. Simpulannya, tinta cetak flexo, grafur, dan cetak offset memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada media cetak yang digunakan, teknik cetak yang dipilih, dan kebutuhan kualitas cetak yang diinginkan. Sebagai pengguna tinta cetak, penting untuk memilih tinta cetak yang tepat dan memastikan hasil cetak diinginkan dengan biaya yang lebih efektif. Terakhir ya, ini halaman terakhir adalah teman-teman Inktrend atau sistem penintaan. Ini adalah kalau disebut Inktrend berarti rangkaian mekanisme yang digunakan untuk memindahkan tinta dari tempat penyimpanan atau ke permukaan plat cetak, kemudian ke permukaan kertas yang dicetak. Ini maksudnya memindahkan tinta dari tempat penyimpanan, maksudnya bukan gudang ya. Kalimatnya saya ganti saja. Memindahkan tinta dari bak tinta gitu ya, bak tinta ke permukaan plat cetak. Apa bak tinta? Kalau di sini adalah bak tinta kita sebutnya dengan ink fountain sebenarnya. Ink fountain. Jadi ink fountain ini adalah wadah tempat tinta disimpan yang diatur memenuhi jumlah tinta yang dibutuhkan untuk cetakan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini tidak detail ya, tidak sedetail penampang yang ada di mesin SM52 sebenarnya. Jadi ini garis-garis besarnya, ada direct distributor blade, ada ink roller, di dalamnya adalah distributor dan transfer roller. Jumlahnya juga tidak saya bahas di sini. Ya, tapi hanya susunan saja rangkaiannya, kemudian ada plat silinder, blanket silinder, dan impression silinder. Nah, itu gambaran yang bisa disampaikan pada hari ini. Kira-kira sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan, ada pertanyaan. Udah pernah ya dibahas dengan Bu Muriati ya? Ini flashback kembali, nanti kaitannya di sini sebenarnya halaman terakhir. Jadi bagaimana implementasi Inktrend, Inkflow, sistem tinta di dalam mesin cetak offset bisa kamu implementasikan supaya menghasilkan warna cetak yang tadi baik dan konsisten. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita bahas secara praktek ya. Kalau minggu depan belum memungkinkan ya saya sudah targetkan pokoknya setelah Lebaran harus sudah mulai. Ya. Baik, kira-kira aman yang saya sampaikan? Cukup ya? Hari ini cukup lengkap ya, semuanya hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akan share referensi yang tadi, tapi ada tapinya tadi saya sampaikan ya. Saya ulangin dulu. Ini untuk tidak hanya untuk kelompok tinta ya, tidak hanya untuk kelompok tinta, tapi khusus materi referensi yang saya kasih ini saya berikan untuk kelompok tinta. Jadi ada 2 kelompok ya. Ini semuanya basis penjelasan saja karena saya kutip dari beberapa sumber. Saya fokus ke pengertian dan bagaimana teknis fungsi dan penjelasannya saja. Kalau lihat artikel ini praktis minim sekali ilustrasinya ya, minim sekali ilustrasinya. Jadi untuk
teman-teman. Ini materinya saya share, tapi minggu depan di feedback ya, diumpan balik ke saya, kasih umpan balik ke saya dari materi ini adalah dengan melengkapinya dengan visualisasi yang sesuai dengan pengertian atau pembahasan yang ada. Contohnya kita lagi bahas tentang pigmen misalkan. Coba cari ilustrasi tentang pigmen tinta, kasih keterangan, kasih gambar dan keterangannya. Kemudian yang kedua, bila mana di artikel ini ada yang belum sesuai atau belum tepat atau masih ingin dikembangkan, silakan kalian kembangkan. Jadi kalau kita lihat artikel ini, Pak, ini tadinya 8 halaman yang Pak Saiful kasih ke teman-teman semuanya ya. Tiba-tiba kalian develop, kalian kembangkan menjadi 10 halaman atau menjadi 15 halaman atau mungkin bahkan ada yang Pak saya jadi 50 halaman bahas tentang tinta doang. Ya silakan. Itu lebih baik lagi. Ya. Saya share di e-learning sebagai assignment minggu depan teman-teman kumpulkan ya feedback dari materi yang saya sampaikan. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya, tidak hanya teman-teman tapi juga untuk saya, sehingga minggu depan kita bisa ketemu lagi di waktu dan volume yang sama ya, sama-sama semangat, sama-sama masih bulan puasa, dan sama-sama kita mengharapkan apa yang kita lakukan menjadi amalan yang baik untuk kita semuanya, belajar dan beribadah seimbang. Berdoa. Mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Minggu depan kelompok apa berarti? Setelah tinta. Keplat ya. Plat cetak. Oke. Minggu depan plat cetak. Silakan dipersiapkan kelompok yang membahas tentang plat cetak. Sekali lagi terima kasih. See you. Silakan live dari ruang virtual.